Akhirnya Anies dipanggil KPK, efek sepupunya dipecat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sedang mengusut dugaan korupsi dalam keterlibatan Pemprov DKI Jakarta mengenai pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Tidak di satu lokasi saja, KPK juga menemukan kejanggalan pengadaan tanah di wilayah lain. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 tersangka diantaranya Yuri C. Pinantoan sebagai Direktur Utama Pembangunan Saranajaya, Arun Tuwene selaku Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, lalu Tommy Adrian sebagai Direktur Adonara Propertindo, dan Rudi Hartono Iskandar seorang Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur. KPK juga memperkarakan satu tersangka korporasi yaitu PT Adonara Propertindo. Dari perbuatan tersangka telah diduga merugikan keuangan negara terkait proyek pembelian tanah sebesar 152,5 miliar. Untuk itulah agar perkara ini terang benderang karena telah merugikan uang negara, maka KPK akan memanggil Anies Baswedan dan Prasetyo Edy Marsudi. Langkah tersebut untuk memastikan anggaran pengadaan tanah yang bersumber dari APBD telah dibahas dan ditetapkan oleh Pemprov DKI dan DPRD. Pemanggilan Anies dan Prasetyo merupakan pintu masuk untuk kasus dugaan korupsi yang telah dilakukan pihak Pemprov DKI bersama pihak swasta. Bagi saya, Anies sangat bertanggung jawab atas dugaan pembelian tanah karena sebagai gubernur bersama ketua DPRD mempunyai wewenang untuk menetapkan RAPBD menjadi APBD. Seharusnya Anies dan Prasetyo mengetahui anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan lahan tersebut. Dalam pemanggilan ini, saya berkeyakinan bahwa Anies akan panas dingin menghadapi pertanyaan para penyidik. Namun perlu diingat, Anies sangat pandai mengolah kata sehingga jangan sampai ia dapat berkelit dari pusaran kasus korupsi ini. Menanggapi pemanggilan Anies, pihak Pemprov DKI yang diwakili Wakil Gubernur Riza Patria meyakini bahwa Anies tidak terlibat dalam dugaan korupsi tersebut. Sejauh yang saya tahu, beliau tidak terlibat dan saya tidak tahu masalah itu pengadaan lahan Munjul dan saya yakin Pak Anies tidak terlibat oleh kasus-kasus seperti itu, kata Riza Patria yang dilansir CNN.com. Kok Riza begitu yakin Anies tidak terlibat? Kita lihat saja hasil investigasi KPK dari keterangan Anies dan para tersangka. Dari semula Anies yang menyusun RAPBD menjadi APBD sepatutnya memahami jika ada sesuatu yang tidak beres dalam pengadaan lahan. Ia harus bertanggung jawab penuh jika anak buahnya memiliki niat yang tidak baik untuk memainkan anggaran. Publik bisa menilai bahwa ada kerjasama antara pihak Pemprov DKI dan pihak swasta yang memiliki niat busuk untuk mengeruk uang negara. Disinilah perlunya Anies dipanggil agar kasus ini menjadi jelas. Tidak masuk akal jika Anies sebagai gubernur tidak terlibat langsung secara teknis seperti mengetahui dan menyetujui proyek tersebut. Masa sih gubernur tidak tahu berapa harga tanah yang harus dibeli? Ini berarti Pemprov DKI tidak bertanggung jawab dan lepas tangan begitu saja atas pengadaan lahan. Dan tidak mungkin juga Anies tidak terlibat dalam perkara ini, sementara proyek besar ini merupakan program andalan Anies. Jadi sangat tidak masuk akal jika Anies tidak terlibat dalam dugaan korupsi yang dilakukan anak buahnya dengan pihak lain. Saya mengapresiasi KPK untuk memanggil Anies Baswedan dalam membuat keterangan agar kasus menjadi jelas. Momen ini adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh publik mengingat sebelumnya ada rencana pemanggilan namun tidak terrealisir. Masyarakat Indonesia dan warga DKI khususnya amat mendukung langkah KPK memanggil Anies agar kasus ini akan cepat diselesaikan secara terang benderang dan tidak akan menjadi polemik yang berkepanjangan. Ini ibaratnya bisul sudah pecah karena akhirnya KPK bisa menjalankan keinginan warga masyarakat agar Anies diperiksa dalam kasus pengadaan lahan ini. Dan semoga saja tidak berhenti pada kasus ini, namun kasus-kasus lain yang telah dilakukan Pemprov DKI dalam menghamburkan uang negara. Tanpa sepupu Anies Novel Baswedan di KPK, masyarakat berharap agar KPK menangani kasus dugaan korupsi ini dengan sungguh-sungguh agar Anies diperiksa tidak hanya sebagai saksi tetapi bisa ditetapkan sebagai tersangka. Demikian kira-kira kata kura-kura.